pagi anak-anak, selamat berkenalan dengan saya Julan, mengajar ekonomi di kelas 10 IPS. Nanti ekonomi berarti pelajarannya ekonomi, ekonometri, dan akuntansi. Sekarang untuk permulaan yaitu ekonomi dulu ya. Ekonomi sebagai perhatikan konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi itu terdiri, yang pertama itu adalah pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang pelajari bagaimana manusia memiliki kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas ya. Jadi kebutuhan dan alat pemuas ya. Kebutuhan ini tidak terbatas karena kebutuhannya manusia itu banyak sekali ya. Banyak sekali, tapi alat pemuasnya ini terbatas. Uang yang dimiliki itu terbatas ya. Jadi kebutuhannya banyak, tapi uangnya terbatas, barang dan jasa untuk pemenuhannya itu terbatas. Itu adalah pengertian ilmu ekonomi. Kemudian inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi ini adalah kelangkaan. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa itu langka, tidak banyak ya jumlahnya, tapi langka. Nah, karena barang dan jasa itu langka, maka manusia harus mengadakan pilihan yang tepat. Mana yang terlebih dahulu harus dipenuhi, baru untuk yang lain. Itu adalah pilihan yang tepat. Kemudian dari pilihan yang tepat ini dibuat skala prioritas. Nomor 1 misalnya rumah, nomor 2 pakaian, nomor 3 makan dan sebagainya. Dibuat prioritas. Yang penting diletakkan di atas ya. Itu adalah membuat skala prioritas. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kebutuhan ini adalah segala satu keinginan untuk memenuhi barang dan jasa. Jadi keinginan untuk memenuhi barang dan jasa itu namanya kebutuhan. Kebutuhan di dalam ekonomi ini dibagi menjadi 4 jenis. Kebutuhan menurut tingkatnya, menurut urutannya. Itu adalah kebutuhan primer, sekunder, tersier. Primer ini adalah kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi ya. Misalnya rumah, makan, pakaian ini harus dipenuhi. Sekunder itu adalah kebutuhan yang kedua ya. Kebutuhan yang kedua misalnya untuk alat-alat peralatan dapur dan sebagainya, itu adalah kebutuhan sekunder. Nah, di sini kalau HP itu untuk anak sekolah itu adalah primer ya, karena harus dipenuhi. Kemudian tersier itu adalah kebutuhan yang untuk barang-barang mewah, misalnya motor mewah, mobil mewah dan sebagainya, ini tidak harus dipenuhi. Tapi kalau primer, sekunder juga bisa dipenuhi, mau kebutuhan tersier juga tidak apa-apa, boleh saja ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan menurut pemenuhan, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga ya. Misalnya kalau orang sakit ya harus beli obat. Kalau anak sekolah ya misalnya buku-buku, seragam, sekarang harus dipenuhi. Kemudian yang akan datang ini adalah menabung. Menabung untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, itu adalah kebutuhan yang akan datang. Kemudian kebutuhan sifatnya itu adalah kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan jasmani, misalnya makan, minum, pakaian, itu jasmani. Rohani itu berhubungan dengan rohani, misalnya saja hiburan, kemudian piknik, kemudian lagi pergi ke gereja dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan rohani. Ini adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kemudian kebutuhan menurut subjeknya. Itu adalah kebutuhan individu, kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu ya harus dipenuhi sendiri ya, individu. Tapi untuk kebutuhan kolektif, ini contohnya misalnya untuk bersama, misalnya jalan raya, rumah sakit, sekolah dan sebagainya, itu adalah kebutuhan kolektif. Nah, ini adalah jenis kebutuhan. Sekarang yang berikutnya adalah biaya peluang. Yang dimaksud dengan biaya peluang itu adalah membandingkan antara biaya dengan manfaat. Jadi dibandingkan. Kalau manfaatnya kurang, tidak usah mengeluarkan biaya, ya. Tapi kalau manfaatnya berguna, nah baru kita keluarkan biaya di sini. Itu adalah membandingkan antara biaya dengan manfaat, yang disebut dengan biaya peluang. Kemudian prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini adalah dengan barang yang ada atau dengan uang yang ada akan mendapatkan hasil yang besar. Maksudnya dengan modal yang kecil akan mendapatkan keuntungan yang besar. Itu adalah prinsip ekonomi. Misalnya saja kalau kamu sekolah belajar harus menggunakan waktu.
sebaik-baiknya berdasarkan prinsip ekonomi ya. Jadi belajar dengan waktu yang sudah disediakan, harus bisa mengerjakan seluruh tugas-tugas sekolah, prinsip ekonomi. Kemudian motif ekonomi. Motif ekonomi ini adalah dorongan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya saya guru melakukan kegiatan ekonomi mengajar, pedagang ekonomi menjual barang, petani melakukan kegiatan ekonomi mencari sawah dan sebagainya. Itu adalah melakukan motif ekonomi ya. Jadi dorongan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang berikutnya adalah pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi itu ada mikroekonomi, makroekonomi. Mikroekonomi ini berarti secara individu, sebagian kecil, misalnya saja mikroekonomi rumah tangga, ekonomi perusahaan, itu adalah mikroekonomi. Makroekonomi ini berarti secara keseluruhan. Contohnya menghitung pendapatan nasional suatu negara. Kemudian kenapa terjadi kemiskinan, kenapa terjadi pengangguran, itu adalah makroekonomi. Ya, ini pembagian ekonomi. Berikutnya, ini yang terakhir adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang terbaru yaitu ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islami. Ada bank syariah dan sebagainya. Nah, ini adalah garis besar untuk bab 1 tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nanti berikutnya ada latihan, tinggal kamu kerjakan di buku latihan. Boleh kamu baca buku-buku yang lain, ya, karangan lain bisa, atau pinjam ke kelas yang di atas yang lalu bisa pinjam. Ya. Nah, ini adalah untuk pendahuluan.